Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sri Yusti Jelita, kelas Pendidikan Matematika C 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang logika matematika. Adapun pengertian logika matematika, yaitu logika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu logos, yang diartikan sebagai hasil pertimbangan akal atau pikiran yang dinyatakan lewat kata atau bahasa. Sedangkan jika diartikan secara sistematis, logika dapat dianalisis berdasarkan nilai-nilai kebenaran. Logika matematika merupakan gabungan dari ilmu logika dan ilmu matematika. Logika matematika juga merupakan salah satu ilmu matematika yang banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya dalam kepolisian, ilmu ini digunakan untuk menganalisis suatu kasus. Sedangkan dalam dunia komputer, ilmu logika matematika diterapkan sebagai media penarik kesimpulan. Dalam logika matematika, terdapat beberapa tahap yang akan dibahas, antara lain pernyataan, negasi, disjungsi, konjungsi, implikasi, biimplikasi, dua pernyataan yang ekuivalen, kalimat berkuantor, serta penarikan kesimpulan. Yang pertama, pernyataan. Pernyataan yaitu kalimat yang mempunyai nilai benar atau salah. Sebuah kalimat tidak dapat ditentukan sebagai pernyataan apabila kita tidak bisa menentukan kebenaran atau kesalahan dan bersifat relatif. Dalam logika matematika terdapat dua jenis pernyataan, yaitu pernyataan tertutup dan pernyataan terbuka. Pernyataan tertutup adalah kalimat yang sudah bisa dipastikan nilai benar atau salahnya, sedangkan pernyataan terbuka adalah kalimat pernyataan yang belum dapat dipastikan nilai benar atau salahnya. Contohnya, 2 kali 4 sama dengan 8. Pernyataan tersebut sudah pasti benar dan merupakan pernyataan tertutup. Kemudian, 15 dibagi 5 sama dengan 5. Pernyataan tersebut sudah pasti salah dan merupakan pernyataan tertutup. Contoh yang ketiga, gula putih rasanya manis. Pernyataan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dan merupakan pernyataan terbuka. Kemudian yang kedua, negasi. Negasi atau ingkaran merupakan pernyataan yang isinya mengingkari pernyataan atau berisi kalimat sangkalan. Negasi biasanya dibentuk dengan cara menambah kata tidak benar bahwa, padahal kalimatnya, atau memberi simbol negasi pada awal pernyataan. Pernyataan 1, misalnya pernyataan 1, bumi itu bulat. Kemudian pernyataan 2, tidak benar bahwa bumi itu bulat. Kemudian yang ketiga, konjungsi. Konjungsi yaitu pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata hubung dan, atau disimbolkan dengan V terbalik. Pernyataan konjungsi hanya memiliki nilai benar jika kedua pernyataan di dalamnya bernilai benar, dan jika salah satu pernyataan bernilai salah, maka pernyataan konjungsi juga bernilai salah. Untuk lebih jelasnya kita lihat di tabel kebenaran. Jika P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka P dan Q bernilai benar. Jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka P dan Q bernilai salah. Jika P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka P dan Q bernilai salah. Jika P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka P dan Q bernilai salah. Kemudian yang keempat, disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata atau yang disimbolkan dengan V. Disjungsi merupakan kebalikan dari konjungsi. Pernyataan disjungsi hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataan
yang terdapat di dalamnya bernilai salah. Jika salah satu pernyataan bernilai benar, maka pernyataan disjungsi juga bernilai benar. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada tabel kebenaran. Jika P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka P atau Q bernilai benar. Jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka P atau Q bernilai benar. Jika P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka P atau Q bernilai benar. Jika P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka P atau Q bernilai salah. Yang kelima yaitu implikasi. Implikasi yaitu pernyataan menjemuk yang diawali dengan kata jika dan dihubungkan dengan kata hubung maka, yang disimbolkan dengan anak panah. Misal, P anak panah Q dibaca P maka Q. Untuk lebih jelas nilai kebenarannya dapat kita lihat pada tabel kebenaran, yaitu jika P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka nilai kebenarannya benar. Jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka nilai kebenarannya salah. Jika P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka nilainya benar. Jika P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka nilainya benar. Yang keenam yaitu biimplikasi. Biimplikasi yaitu bentuk kompleks dari implikasi yang berarti jika dan hanya jika, yang disimbolkan dengan simbol berikut. Untuk nilai kebenarannya dapat kita lihat pada tabel kebenaran, yaitu akan bernilai benar jika dan hanya jika P bernilai benar dan Q bernilai benar, dan P bernilai salah dan juga Q bernilai salah, maka nilainya akan benar. Dan bernilai salah jika dan hanya jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, dan P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka nilainya salah. Kemudian yang ketujuh, ekuivalensi pernyataan majemuk. Ekuivalensi pernyataan majemuk yaitu persesuaian yang bisa diterapkan dalam konsep pernyataan majemuk yang telah dijelaskan di atas. Dengan metode ini kita dapat mengetahui negasi dari konjungsi, disjungsi, implikasi, dan juga biimplikasi. Konsep ekuivalensi dinyatakan dalam rumus-rumus tertentu. Kemudian yang kedelapan, konvers. Konvers merupakan kebalikan dari implikasi, yaitu ditandai dengan pertukaran letak. Misalnya, jika P maka Q, maka konversnya adalah jika Q maka P. Kemudian yang kesembilan yaitu invers. Invers adalah lawan dari implikasi. Dalam invers, pernyataan yang terdapat pada pernyataan majemuk merupakan negasi dari pernyataan pada implikasi. Misal, jika P maka Q, maka inversnya adalah jika negasi P maka negasi Q. Kemudian yang ke-10, kontraposisi. Kontraposisi merupakan kebalikan daripada invers, sama halnya dengan konvers. Hanya pernyataan majemuknya merupakan negasi atau ingkaran. Misalkan invers, jika negasi P maka negasi Q, maka kontraposisinya adalah jika negasi Q maka negasi P. Kemudian yang ke-11, pernyataan berkuantor. Pernyataan berkuantor yaitu pernyataan yang di dalamnya terdapat konsep kuantitas. Terdapat dua jenis kuantor, yaitu kuantor universal dan kuantor eksistensial. Pertama, kuantor universal digunakan dalam pernyataan yang menggunakan konsep setiap atau semua.
Kemudian yang kedua, kuantor eksistensial digunakan dalam pernyataan yang mengandung konsep ada, sebagian, beberapa, atau terdapat. Kemudian yang ke-12, ingkaran pernyataan berkuantor. Pernyataan berkuantor memiliki negasi atau ingkaran. Negasi dari berkuantor universal adalah kuantor eksistensial. Begitu pula sebaliknya. Perhatikan contoh berikut. Misal satu pernyataan, yaitu pernyataan P, beberapa mahasiswa memiliki semangat belajar yang tinggi. Kemudian ingkarannya atau negasi P-nya, semua mahasiswa tidak memiliki semangat belajar yang tinggi. Kemudian yang ke-13 yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan dapat dilakukan dari beberapa pernyataan yang diketahui nilai kebenarannya yang disebut premis. Kemudian dengan menggunakan prinsip-prinsip yang ada, diperoleh pernyataan yang baru yang disebut kesimpulan yang diturunkan dari premis yang ada. Penarikan kesimpulan seperti itu sering disebut dengan argumentasi. Suatu argumentasi dikatakan sah jika premis-premisnya benar, maka kesimpulannya juga bernilai benar. Terdapat 3 metode dalam penarikan kesimpulan, yaitu pertama, modus ponens. Misal premis 1, jika P maka Q, dan premis 2, P, maka kesimpulannya yaitu Q. Kemudian metode yang kedua yaitu modus tollens, yaitu misal premis 1, jika P maka Q, dan premis 2, negasi Q, maka kesimpulannya yaitu negasi P. Kemudian yang ketiga, silogisme. Misal premis 1, jika P maka Q, dan premis 2, jika Q maka R, maka kesimpulannya jika P maka R. Contoh dari penarikan kesimpulan. Pertama, untuk metode ponens. Misal premis 1, jika paman datang ke desa, Adi akan merasa senang. Kemudian premis 2, paman tidak datang. Kesimpulannya, Adi tidak merasa senang. Kemudian modus tollens, contoh modus tollens, yaitu misal premis 1, jika hari hujan, maka aku memakai payung. Premis 2, aku memakai payung. Jadi kesimpulannya hari hujan. Kemudian contoh metode yang ketiga yaitu silogisme. Misal premis 1, jika harga BBM naik, maka harga bahan pokok naik. Premis 2, jika harga bahan pokok naik, maka semua orang tidak senang. Kesimpulannya, jika harga BBM naik, maka semua orang tidak senang. Baik, demikian materi logika matematika yang saya jelaskan. Semoga dapat dimengerti, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.